Alhamdulillah, ini mati tatimus sholihat wa bini matihil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, setelah 3 hari sekarang kita kembali di pelajaran tauhid majelis ilmu yang tentunya kembali membahas penjelasan dari tauhid dan sini juga kami tertarik untuk membahas al-mulakhas, ya, syarah kitab tauhid, karena kitab tauhid yang aslinya sudah dikaji penjelasannya yang insya Allah akan lebih di dalam memberikan faedah, memberikan makna, dan juga bagaimana memberikan pendalaman terhadap penjelasan-penjelasan yang pernah kita kaji. Dan pasti ini juga akan panjang, ya. Nah, beberapa ringkasan dari penjelasan kitab tauhid itu banyak sebenarnya, ya. Tapi di sini yang pernah untuk kita kaji dan juga untuk lebih disarankan dikaji adalah yang al-mulakhas, ya. Dengan metode pengajaran yang baru lebih mudah dipahami, ya, sama orang yang baru belajar, ya, orang yang pemula. Kita buat tauhid, ya, dari ayat Al-Quran, qaulullahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Az-Zariyat ayat 56. Pembahasan kitab ini adalah pembahasan tentang tauhid yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya, ya, karenanya lah Allah menciptakan mereka. Kitab ini juga menjelaskan perkara yang meniadakan tauhid berupa berbagai jenis kesyirikan, ya, baik syirik yang besar atau yang menghilangkan kesempurnaan tauhid yang wajib dan juga mustahab, juga berupa syirik-syirik kecil dan bid'ah-bid'ah, ya. Nah, kalau di sini
sebenarnya di adanya tambahan ya, jadi menjelaskan perkata itu ya. Sehingga mungkin kalau bagi kita atau bagi yang baru belajar juga ya, ini sebagai tambahan ilmu saja ya tentang bahasa Arabnya gitu ya, karena di sini juga di sedikit ada bahasanya, selain juga ada faedah yang dijelaskan nantinya. Karenanya kan kita jangan asing dengan bahasa Arab ya gitu, walaupun ya cuman seputar memahami terjemah Al-Quran ya nggak masalah gitu ya gitu. Jangan sampai ketika lihatnya bahasa Arab, wah dengan apa gramatikalnya gitu ya, grammarnya itu wah, jangan sampai jadi membuat kita menyerah gitu ya. Dari dulu sampai sekarang misalnya cuman bab itu aja gitu ya gitu, jangan sampai menyerah gitu ya. Karena itulah sudut keindahan ya, bahwa dengan bahasa Arab itu ya lebih memotivasi kita juga, mendorong kita juga di dalam mempelajari Al-Quran khususnya ya, dan pelajari Islam umumnya gitu. Nah, sedikit di sini dibahas ya tentang kitab Tauhid ya. Kitab itu adalah, kalau dalam bahasa Arabnya adalah masdar ya, kitabun. Jadi kata-kata ba yang artinya mengumpulkan. Oleh karena itu kalimat al-kitabah bil qalam artinya mengumpulkan huruf dan kata-kata. Tauhid itu masdar juga dari kata wahadahu yang artinya menjadikannya satu atau tunggal. Yang dimaksud sini adalah bagaimana mengesahkan Allah dalam peribadahan. Tuh, ini dalam sebuah bahasa artinya kita bisa memahami bahwa dari tauhid ini bagaimana kita menyempurnakan bentuk penghambaan kita kepada Allah saja. Itu aja sebenarnya simpelnya. Ya. Wa khalaqtu, dan aku menciptakan ya. Al-khalqu penciptaan maknanya adalah mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada dan contohnya tidak ada. Jadi Allah itu menciptakan yang sebelumnya nggak ada ya. Dan nggak ada contoh ya. Kalau kita kan kadang bikin sesuatu aja harus ada contoh tuh. Bikin ya sebuah alat atau apa gitu ya yang baru pasti harus ada contoh gitu ya. Atau memperbaharui gitu ya, memperbaharui yang ada gitu ya. Nggak bikin yang baru yang nggak ada contohnya gitu ya gitu. Nah Allah tanpa contoh sebelumnya, tanpa ada sebelumnya gitu ya. Itu ciptaan Allah ya. Liya'buduni, agar mereka beribadah kepadaku, yaitu ibadah secara lughah adalah perendahan diri dan ketundukan. Dan kata syariat, ibadah itu adalah suatu nama yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan ridhoi, baik berupa ucapan maupun amalan, dan yang tampak maupun yang tidak tampak.
Nah, di sini juga dijelaskan bagaimana ada makna ayatnya gitu ya. Terus juga nanti ada hubungan antara ayat dan bab, faedah ayat. Jadi panjang sekali, luar biasa ya. Karena ini menjelaskan ayat-ayat. Nah, ini mendalam ya gitu. Nantinya mungkin kalau kita lihat bahwa jumlah semuanya itu ini ada 5 sebenarnya ya. Terus nanti ada yang dari hadis dan juga asar sahabat. Terus nantinya ada keutamaan tauhidnya. Dan karena di sini bahasanya masih dasar-dasar ya itu. Hanya sampai yang kitab tauhidnya telegramnya itu sampai 46 saja. Jadi nggak banyak kalau yang di sini ya. Nanti kalau ingin penjelasan lebih lanjut bisa mencari ya, kitabnya juga ada. Nah, makna ayat secara global yaitu surah Az-Zariyat ayat 56 bahwa Allah Ta'ala mengabarkan tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadanya. Maka ayat ini adalah penjelasan tentang hikmah penciptaan manusia dan jin. Allah tidak menginginkan apapun dari mereka sebagaimana keinginan seorang tuan dari budaknya berupa bantuan rezeki dan makanan, kecuali bahwa keinginan Allah kemaslahatan untuk mereka. Jadi ibadah itu adalah maslahat buat orang yang melakukannya ya. Bukan maslahat bagi yang menyeruhnya gitu ya, bagi yang menciptakannya gitu. Justru maslahat untuk kita ya, sebagai orang yang melakukan ibadah itu sendiri, orang yang menyembah itu sendiri ya. Hanya menyembah Allah saja, maka jelas ya, bagaimana penjelasan ayat ini ya, manfaat untuk kita dan juga untuk bagaimana apa yang kita amalkan akan maslahat, akan menjadi bukan hanya pahala tapi bermanfaat segala sisi itu ya. Karena maslahat ya, kalau bicara maslahat berarti kan keseluruhan itu ya. Ya Allah perintahkan itu ya, untuk kita, dan kewajiban-kewajiban itu luar biasa maslahatnya kalau kita kaji baik secara ilmiah maupun batiniah juga ya. Hubungan antara ayat dan bab yaitu ayat ini menunjukkan kewajiban bertauhid, yaitu mengesahkannya peribadahan hanya kepada Allah, karena tidaklah jin dan manusia diciptakan kecuali untuk tujuan tersebut. Faedah ayat yang pertama, kewajiban mengesahkan ibadah kepada Allah bagi seluruh makhluk jin dan manusia ya.
jelas ini wajib ya, fardu ain ya, untuk menciptakan fardu ain untuk mengesahkan Allah saja ya dalam ibadah. Yang kedua, penjelasan tentang hikmah penciptaan jin dan manusia, itu untuk ibadah ya. Ketiga, bahwa sang penciptalah yang berhak mendapatkan peribadahan, bukan selainnya yang tidak diciptakan, yang tidak menciptakan pula. Dalam hal ini terdapat bantahan terhadap penyembah berhala dan selainnya. Yang keempat, penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan makhluknya, dan juga penjelasan tentang perlunya para makhluk kepada Allah sebab dialah yang Maha Mencipta, sedang mereka adalah yang diciptakan. Yang kelima, penetapan adanya hikmah dalam setiap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu untuk dalil yang pertama yang dibahas tentang surah Az-Zariyat ayat 56, yakni kewajiban atau tujuan ya, hikmah penciptaan jin dan manusia ya. Insyaallah nanti kita akan melanjutkan di kesempatan berikutnya. Walafikum walafiminkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min rahmah wa ilana min suda. Subhanakallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.